Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Thomas Luis Pardumun Siumbing, jurusan manajemen dengan NPM 200202016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai SDM strategik sangat penting dalam mempertahankan keunggulan bersaing. Nah, perubahan lingkungan eksternal yang sangat cepat telah merubah perekonomian menjadi semakin mengglobal. Tidak ada jalan lain bagi perusahaan selain segera melakukan perubahan manajemen agar dapat bertahan dan bersaing di pasar tunggal ASEAN maupun pasar global, dan bahkan memenangkan persaingan melalui keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sumber daya manusia atau SDM telah menjadi faktor terpenting bagi kesuksesan dan keunggulan suatu perusahaan dibandingkan dengan para kompetitornya. Inyang pernah berpendapat bahwa sumber daya manusia suatu perusahaan menawarkan sinergi potensial bagi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan jika diberdayakan dan dipelihara dengan tepat. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu merespon perubahan lingkungan eksternal yang sangat cepat dengan cara membangun dan memaksimalkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki dan diselaraskan dengan tujuan perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mampu meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Reis et al. Berpendapat bahwa dengan menambah nilai atau deliver value, organisasi di lingkungan global akan aman di masa yang akan datang dan menjadi lebih kompetitif. Manajer SDM harus menetapkan standar kerja yang fleksibel untuk mendapatkan SDM yang keahlian global. Mengapa sumber daya manusia sangat penting? Nah, peran fungsi SDM dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi membangun serta mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada SDM yang memumpuni dan memadai, pastinya secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai. Nah, ada beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, merencanakan sistem kerja efektif, di mana hal tersebut meliputi proses perekrutan, seleksi karyawan, sistem pengkajian, serta pengembangan dan pelatihan karyawan. Mengembangkan sistem manajemen yang efektif dan menyadari bahwa semua elemen di perusahaan akan mendukung untuk mengembangkan iklim kerja yang baik di lingkungan perusahaan. Nah, selanjutnya memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang di perusahaan sekaligus menguntungkan perusahaan. Selanjutnya memastikan karyawan dapat dinilai dan dihargai atas pencapaiannya. Menjaga kesehatan serta kesejahteraan untuk karyawan baik fisik maupun mental. Nah, yang terakhir itu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk semua. Nah, mengapa perusahaan perlu menciptakan keunggulan bersaing? Nah, ada penting daya saing karena 3 hal berikut. Yang pertama, mendorong produktivitas, meningkatkan kemampuan diri. Yang kedua, meningkatkan kapasitas ekonomi baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Adapun keunggulan bersaing perusahaan dapat diciptakan dengan membuat satu, perusahaan tersebut berbeda dari pesaingnya. Yang kedua, memberikan keuntungan ekonomi. Yang ketiga, tidak mudah ditiru perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan hal tersebut. Ada beberapa strategi manajemen. Strategi pengembangan SDM. Yang pertama, memberikan program pelatihan karyawan. Yang kedua, pemberian tanda penghargaan kepada karyawan. Yang ketiga, meningkatkan tingkat produktivitas karyawan atau pegawai di perusahaan. Yang keempat, meminimalisir atau mengurangi kerusakan yang bisa terjadi pada sebuah perusahaan. Selanjutnya, berusaha meningkatkan sikap kepemimpinan karyawan atau pegawai di perusahaan. Selanjutnya, memberikan kesempatan karyawan atau pegawai untuk mengajukan ide di organisasi atau perusahaan. Memastikan pekerjaan setiap pegawai atau karyawan berjalan sebagaimana mestinya dengan efisien. Berikutlah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai peranan SDM bagi perusahaan. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.